Baiklah, pada hari ini kita akan masuk ke bab baru. Kemarin kita sudah mempelajari bab graf ya. Kita sudah banyak sekali belajar terkait apa itu graf. Dan sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu terkait dengan tree atau pohon gitu. Jadi materi bab atau terkait dengan tree ini juga berkaitan dengan graf. Jadi kita harus perlu mempelajari materi-materi dasar pada graf, baru bisa kita sebutannya masuk ke materi tree seperti itu. Di sini pastinya nanti tidak jauh beda dengan dasar-dasar pada waktu graf, yaitu terkait dengan vertex, sisi, gitu, lintasan dan lain-lainnya. Itu pasti tetap dipakai pada materi tree ini. Cuma di dalam materi tree atau pohon ini ada salah satu khususnya pasti di awal, apa itu tree, apa itu pohon gitu. Kita harus tahu dulu konsepnya. Pastinya di awal kita harus tahu dulu definisi dari pohon ya. Kalau kita tahu pohon itu sendiri kan tahulah pohon itu pohon. Setiap hari juga kita melihat di kebun, di depan rumah, dimanapun pasti kita bisa melihat pohon. Kalau kita lihat tuh pohon itu identiknya seperti apa sih? Identiknya kan bercabang-cabang ya, ada rantingnya, tapi tidak ada, dan cabang-cabang itu juga tidak saling berkaitan juga ya, begitu. Intinya seperti itu ke pohon. Dan pohon juga macam-macam sih, ada pohon yang lurus aja cuma batang, ada juga yang banyak cabangnya, ada juga yang cabangnya sangat sedikit seperti itu. Ini juga nanti ibaratnya pohon, kenapa disebut dengan pohon atau tree ya, karena memang mungkin diambil dari konsep pohon itu sendiri, begitu ya. Jadi pohon adalah, atau tree itu adalah graf tak berarah ya, perlu kalian ingat. Jadi di sini kita menggunakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Yang perlu kalian garis bawahi adalah sebuah graf yang tak berarah yang tidak mengandung sirkuit. Yang perlu kalian ingat, sirkuit itu adalah sebuah graf yang sebutannya dari satu vertex akan terhubung kembali atau ke vertex sendiri, jadi membentuk sebuah sirkuit ya. Secara tidak langsung kalau kita lihat di sini ada 4 graf. Di sini itu mana yang termasuk graf, mana yang tidak termasuk graf, begitu ya. Nah, ada yang pertama itu termasuk pohon, mana yang termasuk pohon dan mana yang bukan pohon. Yang pertama, yang kedua itu termasuk pohon karena di sini tidak mengandung sebuah sirkuit, begitu ya. Tapi mereka saling terhubung gitu. Graf tak berarah pastinya kan di sini tidak ada arah, mereka saling terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Mana di sini semua vertex itu saling terhubung dan membentuk suatu graf, begitu. Yang B juga sama, mereka saling terhubung. Kalian jangan kelintu dengan yang ini ya, di tengah itu. Mereka itu kan hanya bukan ada yang menghubungkan sebuah vertex ya, mereka hanya berpotongan, jadi tidak sebutannya tidak saling berpotongan, itu cuma menimpa ya, karena di sini tidak ada vertex, sehingga saya tidak langsung yang nomor 2 itu juga tidak punya sirkuit. Sedangkan yang nomor 3 itu bukan pohon karena di sini ada sirkuit nih. Kalau kalian perhatikan vertex A, D, F itu kan membentuk sebuah sirkuit tuh, kembali ke vertex itu sendiri. Sedangkan yang keempat itu dikatakan bukan pohon, itu karena apa? Mereka secara tidak langsung kalau kalian perhatikan, meskipun terlihatnya itu mereka membentuk satu gambar, tapi mereka itu adalah 2 graf yang terpisah, yaitu AFD BEC ya kan. Mereka tidak terhubung, mereka bukan satu graf, begitu, maka bukan dikatakan bukan pohon gitu. Jadi harus terhubung. Kalau ini tidak terhubung. Kalau yang kedua, yang nomor 3 ini bukan pohon karena itu mengandung sebuah sirkuit. Paham ya sampai sini ya? Terus di dalam pohon itu sendiri, materi pohon itu ternyata ada hutan, forest. Tahu kan kalau udah ngomongin hutan dan forest, kalau kita hutan itu sendiri itu akan kumpulan dari pohon-pohon yang membentuk sebuah hutan ya, itu secara tidak langsung berarti definisi dari hutan atau forest itu sendiri adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Jadi ada beberapa pohon-pohon terus berkumpul jadilah sebuah hutan. Atau graf yang tidak terhubung, yang tidak mengandung sirkuit, jadi ada graf-graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen dalam graf tersebut terhubung tersebut adalah pohon. Jadi pastinya terpisah, ada komponen-komponen. Kalau hanya ada satu komponen mereka saling terhubung saja, itu tidak bisa dikatakan sebuah hutan, cukup dikatakan sebuah pohon. Jadi kalau seperti gambar di bawah ini ada 3 graf ya, dan masing-masing graf ini adalah graf pohon.
Kalau mereka berkumpul seperti ini, mereka dikatakan hutan, yaitu hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Gitu, ini definisi hutan. Hutan kan banyak sekali pohon, dan pohon itu kan ada komponen-komponennya ya tadi ya. Nah, makanya harus terdiri dari beberapa pohon yang saling berkumpul baru dikatakan hutan itu. Sampai sini paham dulu ya terkait dengan pohon dan hutan. Paham? Baik, selanjutnya adalah sifat-sifat atau properti pohon, sifat-sifat pohon itu sendiri. Misalkan ada satu teorema, jadi kita akan mempelajari pohon itu mempunyai sifat-sifat yang harus kalian pahami dalam mempelajari bab ini. Karena kita ngomongin matematika, pasti banyak teoremanya. Misalkan G adalah kumpulan dari vertex dan E. FE adalah graf tak berarah, sederhana dan jumlah simpulnya adalah N. Jadi perlu kalian ingat jumlah simpulnya ada N, berarti F1 sampai Fn ya jumlah vertexnya. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Ekuivalen tahu ya, sama ya. Satu, yang pertama adalah G adalah sebuah pohon. Ya enggak? Ya, yang penting di sini tidak ada simpul. Dua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Ya, betul. Setiap pasang simpul pasti mempunyai lintasan tunggal, hanya ada satu lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 posisi. Jadi cukup mempunyai N-1 posisi, begitu. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 posisi. Jadi kalau misalkan di dalam graf itu ada N vertex atau N simpul, maka banyaknya sisi itu nggak sebanyak N ya, tapi N dikurang 1 maksimalnya, karena nggak mungkin kan misalkan 10 pasti kan maksimal sisinya itu ada 9, nggak mungkin 10 juga mau dihubungkan gitu, karena dilarang untuk mempunyai sirkuit. Kalau sisinya 10 berarti kan ada satu sisi yang sebutannya adalah kembali ke vertex itu sendiri sebagai sirkuit, kan tidak diperbolehkan namanya pohon. Terus yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Begitu tuh, betul kan loh. Karena dikatakan N-1 tadi kan dikatakan ada 10 vertex ada 10 simpul, otomatis sisinya maksimal ya N-1 9, karena kalau sampai ditambah satu sisi lagi berarti sisi yang terakhir itu adalah sirkuit, jadi tidak diperbolehkan. Yang keenam adalah G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan saja, bukan sebuah sirkuit. Itu sifat-sifat dari properti pohon pada teorema itu sendiri. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Jadi teorema ini yang sebutannya sifat-sifatnya ada 6 itu adalah mewakili definisi dari pohon, definisi lain dari pohon. Kalau secara simpelnya kan pohon itu adalah graf yang tak berarah yang tidak mengandung sirkuit, itu aja intinya. Tapi kalau kita jabarkan satu persatu hal yang masuk ke dalam sifat-sifatnya yaitu ada 6 itu, begitu. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan pohon merentang, spanning tree. Merentang, kalian bayangkan kata merentang adalah merentang ya, jadi kayak lentang-lentang gitulah. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Nah, upagraf kalian ingat subgraf ya, subgraf merentang yang merupakan pohon gitu. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf gitu. Misalkan nih memutus sirkuit di dalam graf, betul. Jadi jangan sampai muncul adanya suatu script lah, itu disebut dengan pohon merentang. Jadi contoh ini ada sebuah graf G. G ini kan kalau kita lihat ini bukan termasuk pohon ya, karena dia mengandung sirkuit ya enggak? Iya. Terus kalau kita hilangkan hal-hal yang menyebabkan sirkuit kan pasti akan membentuk suatu pohon. Contoh nih T1 itu kan kita menghilangkan sirkuit di dalam graf G. Terus yang T2 juga bisa, T3 dan T4. Ternyata dari satu graf itu bisa membentuk pohon merentang bermacam-macam. Maka bermacam-macam, tapi pohon T1, T2, T3 dan T4 itu secara tidak langsung itu adalah subgraf atau bagian dari graf G, maka dikatakan sebagai upagraf dan rentang yang merupakan sebuah pohon. Dan bentuk dari 4 graf tersebut T1 sampai T4 itu adalah sebuah pohon karena tidak ada sirkuit di dalam graf tak berarah tersebut. Begitu. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang.
Jadi setiap graf yang terhubung pasti minimal mempunyai satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang spanning forest. Jadi kalau ada graf tak terhubung, jadi kalau suatu graf terus di kotak-kotakan ya, ada graf tak terhubung, itu akan membentuk K komponen, berarti akan membentuk suatu graf-graf, ada beberapa komponen di mana mempunyai K buah hutan, ya kan, K buah bukan K buah hutan ding, K buah pohon merentang yang disebut dengan hutan merentang. Jadi kalau graf tak berhubung itu membentuk suatu komponen banyaknya K, pastinya kan akan membentuk K pohon, maka disebut dengan hutan merentang karena terdiri dari pohon-pohon yang merentang, berarti spanning forest. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Paham lah ya, mudah kok, di logika juga mudah. Baik, selanjutnya kita akan membahas masih dalam bab pohon atau tree ya. Di sini adalah terkait dengan aplikasi pohon merentang. Jadi sebenarnya materi terkait dengan graf, tree itu kan sebenarnya berkaitan dengan mereka yang ada di mata kuliah, mereka mahasiswa pada teknik informatika ya, yang mereka membahas tentang aplikasi. Jadi dasar mereka belajar aplikasi atau sistem itu sebenarnya adalah matematika. Maka dikatakan kalau orang yang pintar IT pasti basicnya matematikanya juga bagus, karena dasar-dasar dari mata kuliahnya, materinya itu adalah materi matematika yang dikaitkan dengan teknologi informatika seperti sistem begitu, aplikasi begitu. Di sini ada aplikasi pohon merentang. Jadi kalau kalian perlu ketahui ada dua hal yang perlu diingat dari aplikasi pohon merentang. Tapi kalau kita sendiri kan orang matematika tidak sejauh itu ya, kita akan membahas suatu aplikasi enggak, apalagi sistem bukan bidang kita. Kita hanya inti aja terkait materi itu sendiri. Jumlah ruas jalan seminim mungkin yang menghubungkan sebuah kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain ya. Secara tidak langsung kita mencari seperti lintasan terpendek ya, kalau secara tidak langsung gitu. Jumlah ruas jalan seminim mungkin yang menghubungkan sebuah kota, jadi kita mencari jalan terdekatnya. Yang kedua, peroteon atau routing pesan pada jaringan komputer ya pastinya. Jadi kalau di dalam, kenapa kita mempelajari discrete ini ya, khususnya pada materi graf atau itu pohon, sebenarnya itu kan berkaitan dengan jaringan ya, bagaimana kita bisa membuat suatu jaringan yang kan jaringan itu ada aplikasinya, ada membuat suatu konsepnya itu paling sederhana jalannya, paling kan kita juga bisa membuat jalannya, misalkan buat sebuah aplikasi bisa jalannya sangat panjang, bisa juga dibuat sesimpel mungkin. Nah ini yang menggunakan teori ini gitu, materi ini begitu. Kalau kita lihat di sini, nah itu kan dari gambar A ke B itu ada routernya itu. Kalau kita akan mencari jalan-jalan yang paling dekat itu lewat mana saja tapi saling terhubung, sehingga gambar A itu adalah gambar banyaknya jalan yang bisa kita lalui, sedangkan yang B itu udah kita tentukan ruas jalan minimum yang menghubungkan dari satu kota yang lain atau dari suatu titik ke titik yang lain begitu. Kalau yang A itu adalah jaringan komputernya seperti itu, sedangkan yang B adalah pohon merentang multicast gitu, ada pohon merentangnya ya. Ya itu antara gambarnya secara tidak langsung seperti itu. Pohon merentang minimum, gas terhubung berbobot. Di sini kalau kita tadi sudah mempelajari sebelumnya, kita sudah mempelajari pohon merentang. Kalau di sini ada kata minimum, berarti yang mempunyai lintasan terpendek atau mempunyai bobot terkecil gitu. Jadi graf terhubung berbobot, di sini kita menggunakan graf berbobot mungkin punya lebih dari satu pohon merentang pastinya ya, karena kita kan akan mencari batas minimum. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua gambar, ini gambarnya adalah graf awal. Setelah itu ternyata kita akan bisa mencari bobot minimumnya karena kita memilih lintasan-lintasan yang menyebabkan graf itu menjadi sebuah pohon merentang, pastinya tidak punya sirkuit, jadi kita hilangkan sirkuit-sirkuitnya sehingga menjadi suatu pohon merentang, dan kita pasti akan mencari yang paling kecil sisi-sisinya, bobot dari masing-masing sisi yang paling kecil seperti ini kan diperoleh seperti sebelah kanan. Ini algoritmanya.
kalian nggak perlu mempelajari sejauh ini, ya bolehlah dibaca-baca gitu. Jadi kalau kita belajar algoritma aplikasi sistem jaringan, ya ada algoritma pastinya. Di sini menggunakan algoritma prim. Langkah 1, ambil sisi dari graf Q yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi UV yang punya bobot minimum dan bersihkan dengan simpul di T. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Lah itu pasti kita nyari sisi dulu yang punya bibit minimum, terus dihubungkan dengan vertex atau simpul yang lain yang minimum juga, tapi dengan syarat tidak membentuk suatu sirkuit. Masukkan UV ke dalam T itu tersebut. Langkah 2 dan sebanyak diulang terus sampai akhirnya nanti N-2 kali. Jadi sampai nantinya akan membentuk sebuah sebuah pohon merentang gitu. Intinya semua vertex itu harus dipakai, harus ada, cuma vertex itu saling terhubung dengan sisinya dan tidak membentuk sebuah sirkuit. Intinya seperti itu kalau pohon merentang minimum. Dan pastinya pada saat kalian menentukan sisinya itu yang mempunyai bibit yang paling minimum gitu, sehingga pada akhirnya kalau kita mengulangi langkah 2 itu terus menerus sampai N-2 kali, pasti akan akhirnya terbentuklah pohon merentang minimum begitu. Jadi pakai algoritma ini ya, bisa kalian cobakan. Ini bentuknya nggak perlu karena kita contoh ini ya, ini ada sebuah graf. Kita akan mencari pohon merentang minimumnya. Nah, di sini kita langkah 1, kita lihat 1 ke 2, karena dari vertex 1 itu dia hanya dihubungkan ke 3 vertex ya, 1, 2, 1, 4, 1, 5. Kalian cari yang paling kecil bobotnya, yaitu yang 10, 1, 2. Setelah itu dari yang kedua adalah dari titik 2 kemana nih? 2 ada berapa terhubung dengan vertex itu ada 1, 2, 3, 25, 26, 23, 50, 25, 40, 25, berarti paling kecil adalah 26. Selanjutnya seperti itu sampai akhirnya semua vertex itu bisa sampai ke 5, karena di sini ada vertexnya ada berapa? Ada 6 ya. Nah, otomatis ada 6 berarti ada 6 vertex, itu semua harus terhubung dengan kecil ya. Kalian perhatikan nih. Jadi 6 pilih 6 itu dihubungkan dengan berapa aja nih gitu kan. 6 dihubungkan dengan 3 vertex tadi. Kedua nggak mungkin masa balik lagi ya ke 5, berarti ke 5 ada 55, ketiga ada 15, berarti pilih 15. Terus 3 berapa? 3 nggak ada, terus kita langsung ke 4 ke 6, terus 3 ke 5. Akhirnya semua vertex itu sudah terhubung tapi tidak ada yang sirkuit, sehingga terbentuklah pohon merentang minimum karena sisi yang dipilih itu sisi yang mempunyai bobot minimum. Gampang banget ya. Nah, ini hasilnya. Bobotnya berapa, ya udah tinggal kita hubungkan aja setiap sisinya begitu. 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35, berarti 105 bobotnya begitu ya. Ada berapa sisi tuh? Ada 5 sisi karena ada 6 vertex, berarti 5 sisi. Pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Ya, itu uniknya. Jadi kalau kalian menemukan sebuah simbol atau vertex yang mempunyai sisi dan bobotnya sama, ya udah kalian bisa pilih salah satu aja begitu, nggak boleh dua-duanya, sehingga kan nanti bentuknya juga akan berbeda begitu. Paham ya sampai sini? Dan ini contohnya. Nah, ini karena mereka mempunyai ada bagian di mana itu mereka mempunyai sisi yang besar dan sama, berarti kan ada beberapa kemungkinan bobotnya semuanya sama 36, tapi bentuk pohonnya berbeda-beda, itu juga diperbolehkan. Jadi kalian carilah sebutannya pohon, atau dalam membentuk suatu pohon merentang itu pilihlah sebuah sisi yang punya bobot yang paling kecil. Meskipun di akhirnya mereka bobotnya sama 36, tapi bentuk dari pohon merentangnya itu berbeda, tapi bobotnya sama
Begitu, paham ya sampai sini? Ini algoritma Kruskalnya. Langkah 0, sisi dari graf sudah diurut. Langkah 0, sisi-sisi dari graf sebuah diurut menaikkan berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot yang besar. Pastinya sudah diurut dulu. Langkah 1, T masih kosong. Langkah 2-nya pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Pilih, tambahkan UV ke dalam T. Ulangi langkah 2 sebanyak N-1. Gitu aja. Jadi kalian milih setiap sisi yang mempunyai bobot minimum dan itu diulangi untuk setiap vertex pada graf tersebut, begitu. Ini contohnya ini. Nah ini. Kalian cari langkahnya dulu yang paling minimum, jadi kalian tentukan dulu vertexnya ada berapa, ada 6. Terus kalian pilih dulu yang paling kecil terus yang besar, seperti itu. Nih kalau ini berbeda ya, kalau ini tadi kan, kalau yang tadi algoritma yang awal itu kan kalian berurutan, kalau ini mencari sisinya dulu yang paling kecil. Misalnya ini kan kita sudah menentukan vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cari yang 1 ke 2 dulu, yang paling kecil kan 1 ke 2 yaitu 10. Udah kalian tentuin dulu di atas 1, 2, 3, 6, 4, 6, 2, 6 itu udah kalian tentuin dulu. Di sini udah diurutkan dari yang mempunyai sisi paling kecil sampai nantinya pasti besar tuh, makanya nggak urut. Tapi pada akhirnya nanti mereka akan membentuk suatu pohon merentang yang ternyata itu adalah yang paling berbobot paling kecil, seperti itu. 105 juga gitu kan jumlahnya, cuma cara algoritmanya berbeda. Ada 2 jenis algoritma ya di sini, bisa kalian pahami dulu lah di sini. Jadi kalian perbedaan dari yang awal, kalau yang awal kan kita hanya meneruskan setiap vertex cari yang paling pendek aja sampai akhirnya nanti ketemu di vertex yang terakhir. Kalau ini enggak, kalian harus mencari bobot yang paling kecil terus meningkat sampai yang bobot yang paling besar, begitu. Jadi bentukannya meloncat-loncat seperti ini, tapi pada akhirnya mereka terhubung semua sehingga membentuk suatu pohon merentang minimum, begitu ya, paham ya? Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ini terkait dengan pohon berakar. Jadi pohon yang punya akar-akar gitu ya. Kalau kita membayangkan pohon berakar, pasti akar ini juga ada yang akar tunggal, ada yang akar serabut ya, yang akarnya banyak, ada yang akarnya sedikit, begitu, yang tunggal dan serabut. Pohon yang satu buah simpulnya diberlakukan sebagai akar dan sisinya beri arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar, router tree. Kalau dari definisi ini bisa dikatakan bahwa pohon yang satu buah simpulnya diberlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya beri arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berarah. Maksud di sini adalah pohon berakar itu misalkan jadi setiap vertex itu punya arah ya, sisinya itu diarahkan. Misalkan kayak contoh di sini gambar A itu kan saat A ke C, A ke B, A ke D itu semuanya ada sisinya, tapi sisinya itu ada arahnya. Sedangkan kalau yang B sebagai perjanjian tanda panah pada sisi dapat dibuang. Jadi kalau sesuai dengan definisi di awal bahwa itu setiap sisinya itu harus diarahkan, ternyata sesuai perjanjian ya udah arahnya dihilangkan aja, intinya kan ke bawah itu dihilangkan sehingga akan diperoleh graf baru, yaitu graf tak berarah seperti yang sebelah kanan, seperti itu. Ini juga ada ya pohon dan dua pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simbol berbeda sebagai akar, begitu. Nah, di sebelah kiri itu kan ada sebuah pohon biasa tuh. Terus pohon itu dibuat bagaimana caranya biar pohon itu dapat membentuk sebuah pohon berakar. Intinya sebenarnya pohon ini sama-sama ya, cuma perbedaannya dalam gambarnya itu dibuat B sebagai akar, E sebagai akar, begitu. Nah, di sini yang menjadi, kalau yang di tengah ini yang menjadi pokoknya adalah B itu berakar. Jadi yang menjadi pusat atasnya adalah B. Terus B dihubungkan dengan sisi ACD, terus D selanjutnya ke bawah, akhirnya membentuk sebuah
pohon yang berakar. Kalau yang sebelah kanan sendiri itu yang menjadi pokoknya itu adalah E yang menjadi akarnya, berarti E ke DF, terus F nggak ada, D ke BGH, terus GH nggak ada, B-nya ke C. Akhirnya membentuk sebuah akar juga, pohon berakar. Jadi 3 graf ini tuh sebenarnya intinya sama, cuma bisa dibentuk sebagai pohon berakar maupun enggak. Cuman pohon berakar itu pun tergantung bentuknya, akarnya mulai dari titik yang mana dulu gitu, vertek yang mana dulu, bisa B, bisa E, tergantung kalian, suka-suka kalian gitu mah. Bisa. Paham ya sampai sini? Baik, saya akan melanjutkan materi ya. Tadi sudah belajar dari pohon berakar. Di sini kita akan lanjutkan terkait dengan terminologi pada pohon berakar. Masih kelanjutan dari pohon berakar ya. Anak atau child atau children dan orang tua parent gitu ya. Misalkan B, C, dan D adalah anak-anak simpul A adalah orang tua dari anak-anak itu. Intinya kalau kita tadi kan kita menentukan mana yang menjadi akar gitu ya. Dan kalau di dalam terminologi pada pohon berakar ini itu ada kata-kata yang disebut mana yang menjadi anak, mana yang menjadi orang tua. Pasti kalau orang tua kan di atas, anak di bawah ya, kalau secara silsilahnya seperti itu. Maka dikatakan B, C, D itu sebagai anak dan A sebagai orang tua dari anak-anak itu. Kalau dari gambar ini juga seperti itu. Terus B juga bisa dikatakan B sebagai orang tua, anaknya EF. D juga bisa dikatakan orang tua gini. Dan ke bawah berarti kan orang tua, anak, cucu, dan selanjutnya ke bawah seperti itu. Itu yang disebut dengan anak dan orang tua. Terus selanjutnya yang kedua adalah lintasan. Kalian dapat tahu lah ya yang namanya lintasan. Sebelumnya di graf juga sudah dipelajari. Lintasan dari A ke C itu adalah A, B, C, E, C ya kan. Lintasan ke A ke C adalah A ke B, B ke E, E ke C, A, B, E, C. Betul, panjang lintasannya dari A ke C adalah ada berapa sisinya? 1, 2, 3, ada 3, seperti itu, sama lah. Terus saudara kandung F adalah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Betul, kalau kita dikatakan E itu adalah saudara kandung F, F itu adalah saudara kandung dari E. Kenapa? Karena itu berasal dari orang tua yang sama, orang tuanya adalah B, sedangkan G bukan, karena B itu adalah orang tuanya D, seperti itu, saudara kandung dan bukannya sibling begitu. Nggak usah kata di bawah ya, ke samping aja nih ya kan. F itu sama E itu saudara kandung karena orang tuanya B, sedangkan dengan G bukan saudara kandung karena orang tua G adalah D, bukan B lagi. Terus upah pohon subtri itu adalah bagian dari pohon. Berarti kalau kita katakan ini ada sebuah pohon, terus yang dilingkari itu adalah yang disebut dengan subtri atau bagian dari pohon ya. Atau kita bisa melingkari yang D sampai LM ini, yang ini ya, D, G, K, LM itu juga termasuk sebagai subtri. Terus derajat, nah sudah kita pelajari kemarin. Derajat itu banyaknya sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Jadi derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dan derajat C adalah 0. Betul ya, derajat A adalah 3, B 2, C 0, D 1. Jadi banyaknya sisi pada setiap simpul itu disebut dengan derajat. Derajat maksimum dari sebuah simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat 3. Betul, derajat, karena maksimalnya ada 3 itu derajat. Terus daun relief, simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Paham ya? Jadi kalau simpul yang tidak punya anak ya berarti yang C itu tidak punya anak, itu disebut dengan daun. Simpul dalam atau internal nodes, simpul yang punya anak disebut simpul dalam. Simpul B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. B, D, E, G, K, karena mereka adalah anak dari sebuah orang tua, terus mereka juga punya anak lagi, itu yang disebut dengan simpul dalam. Kalau V, C itu kan enggak, karena mereka L, M, H, I, J kan enggak, karena mereka tidak mempunyai anak dari simpul tersebut. Kalau simpul dalam itu pasti mempunyai anak dari simpul tersebut. Terus aras level atau tingkat. Nah, kalau yang paling atas itu tingkatnya arasnya 0, terus ke bawahnya 1, 2, 3, 4, paham ya? Jadi seperti misalkan orang tua, anak, cucu, cicit,
buyut gitu-gitu, buyut cicit gitu-gitu. Jadi ada urutannya. Tingkat 0 itu yang paling atas, orang tua yang paling atas, terus punya anak itu tingkat 1, punya kakak lagi tingkat 2 sampai ke bawah 3, 4 sampai yang paling terakhir itu tingkatan atau aras. Tingkatan height atau kedalaman depth, aras maksimal dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di atas punya tinggi 4. Jadi kedalamannya paling tinggi. Jadi ada berapa tingkatan maksimum dalam sebuah pohon akar tersebut. Kalau ini kan yang di atas ada 4 ya, yang paling ujung sendiri paling dalam itu 4. Paham ya dari definisi itu. Jadi kalian harus mengetahui konsep-konsep dari setiap bagian dalam sebuah pohon akar.